Ini kenapa ya? Kok ada gangguan terus ya? Ada apa ya? Iya Pak, keluar-keluar terus dari tadi Pak. Apakah ada yang mengganggu? Sebentar dulu ya. Oke, jadi ada gangguan terus ya. Nanti kalian akan melihat contoh bentar. Seperti ini nanti. Bruce Miring, tingkat 2A, Teori Teologi, ingin memaparkan tentang laporan bacaan saya yang berjudul Pokok-pokok Pikiran Paulus. Pendahuluan. Nah, jadi seperti itu nanti kalian melaporkan hasil bacaan kalian. Setelah kalian menuliskan laporan kalian itu dalam laporan baca 3-5 halaman tadi. Nanti di bawahnya itu tempelkan nanti linknya. Lalu bisa saya tonton dan kalian juga nanti bisa menontonnya. Lalu kita akan berdiskusi tentang topik itu. Nah, itu apa namanya? Caranya mengerjakan laporan pribadi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Nah, kemudian kalau sudah selesai laporan pribadi nanti akan ada juga laporan kelompok. Tadi ada bertanya siapa yang menentukan kelompok itu. Tugas kelompok. Nanti kalian akan dibagi, misalnya kalian ada 7, berarti kalian dibagi 3 kelompok. Satu kelompok 2 orang. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang. Jadi 3 kali 2 kan 6 tambah 1 7. Jadi bagi kalian nanti menjadi 3 kelompok. Kalianlah yang berbagi. Kalian sudah pilih ketua kelasnya kan? Sudah ada ketua kelas kalian, komti namanya, kelompok tingkat. Kalian pilihlah. Kalian pilih siapa yang menjadi komti kalian. Jadi komti itu nanti ketua kelompok tingkat, baru nanti ada sekretaris. Kalau ada kalian mau buat bendahara, terserah. Jadi semua perkuliahan akan dikomunikasikan melalui komti. Nah itu ya, jadi kalian pilihlah nanti itu komtinya. Jadi dialah yang akan membagi kelas kalian menjadi 3 kelas. Bukan 3 kelompok maksud saya. Satu kelompok itu ada 2, nanti tentu ada 3 satu kelompok. Lalu apa yang akan dibahas oleh kelompok itu nanti akan saya buat di silabus. Nah, bagaimana cara kerja kelompok itu? Maka nanti sama seperti laporan pribadi tadi, kelompok itu akan mengerjakan sebuah materi, judul akan diberikan di silabus, lalu dikerjakan dalam paper 15-20 halaman,
kuarto A4 spasi 1,5. Lalu nanti hasil daripada kelompok itu dipresentasikan melalui YouTube lagi. Jadi kalian merekam nanti mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Durasinya 15 sampai 20 menit. Kalian bisa berkolaborasi, bergantian menjelaskan. Dan walaupun nanti ini kalian tidak berada di sebuah tempat, tentu nanti video kalian itu bisa kalian gabung. Bisa pakai aplikasi KineMaster atau video editor, nanti kalian gabungkanlah video kalian. Kalau memang kalian tidak bisa bertemu, ya kalian bersama-sama melaporkannya. Nah, itu video kelompok. Sama seperti tadi, setelah di-upload atau diunggah ke YouTube kalian, salah satu dari antara kalian, tempel nanti di bawah judul makalah kalian itu. Lalu nanti kita akan diskusi. Nah, itu untuk tugas kelompok. Bagaimana cara mengirimkan tugas pribadi dan tugas kelompok? Tugas pribadi itu dikirim 1 hari. Ini 1 hari sebelum kelas, di 1 hari. Jadi misalnya kita setelah kuliah hari ini, hari Kamis, maka kirimlah hari Rabu. Hari Rabu. Kapan hari Rabunya? Maksimal dia pukul 18 jam 6. Ini 1 hari sebelumnya, ya. Berarti dikirimlah dia paling lama hari Rabu pukul 18.00 WIB. Jadi pukul 18.00 WIB. Lewat pukul 18.00 WIB hari Rabu, tugas pribadi ini, maka terjadi pengurangan nilai. Nilai kalian akan saya kurangi. Kalaupun bagus papernya, katakanlah paper itu bagus, tapi laporan bacaanmu bagus, 100, dikurangilah menjadi 95. Tergantung berapa lama kamu terlambat. Kalau lewat dia 1 jam, 95 misalnya, atau setengah jam. Kalau lewat 2 jam atau 3 jam, mungkin dikurangi 10, jadi 90. Kalau lewat 4 jam, mungkin dikurangi 15 atau 20 menit. Itu kalau 100 laporanmu. Tapi kalau misalnya laporanmu itu 80, terlambat lagi, ya jadi 75. Nah, itu apanya? Itu cara pengiriman laporan pribadi. Demikian juga laporan kelompok. Dia 1 minggu. 1 minggu sebelum kuliah. Berarti kalau 1 minggu, sekarang kita kuliah hari Kamis, dikirimlah hari Kamis sebelumnya. Tapi paling lambat hari Kamis sebelumnya, hari Kamis sebelum perkuliahan. Nah, hari Kamis sebelum perkuliahan pukul 18. Jadi hari Kamis sebelumnya, berarti Kamis sebelumnya, hari Kamis sebelumnya pukul 18. Lewat pukul 18, maka tadi juga akan dikurangi nilainya. Nah, itulah cara mengirimkan materi laporan baca dan makalah kelompok. Kemana dikirim?
Bisa dikirim ke email saya. Email saya ini ramliharahap@sttaabisabda.ac.id. Dan atau dikirim ke WA grup kita. Jangan di Japri, langsung ke WA grup. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman baca dulu. Baca laporan baca kalian itu dan menonton YouTube kalian itu, lalu nanti kita diskusi. Nah, itu cara mengirim kemana dan bagaimana. Sampai di sini ada pertanyaan. Cukup jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Pak. Oke. Kalau sudah jelas, maka kita akan lanjut kepada standar penilaian. Nah, dalam perkuliahan kita ada standar penilaian. Jadi standar penilaian ini kehadiran itu 20%. Jadi kalau kalian hadir 20%, 18 pertemuan ya, 18 pertemuan. Jadi itu sudah dihitung kemarin yang kuliah umum. Jadi kalau kalian 18 kali datang, maka dapatlah nilainya 20%. Kemudian presentasi kelas dan tugas-tugas. Jadi kalau kalian laporan bacanya bagus 100, tugas kelompoknya bagus, lalu mempresentasikannya di kelas juga bagus, dapatlah nilai 25. Baru ujian tengah semester 25. Dan ujian akhir semester 30. Jadi jumlahnya itu ada 100%. Nah, jadi sejak awal kalian sudah menentukan apa yang menjadi nilai kalian. Yang memberi nilai kepada kalian itu bukan saya, tapi yang memberi nilai kepada kalian adalah kalian, karena sudah ada standar penilaian tadi. Standar penilaiannya ialah 20% kehadiran, 25% tugas-tugas kelas dan presentasi, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Itu berarti sejak awal kalian sudah menentukan nilai kalian sendiri. Nah, misalnya kalau kalian rajin belajar dan hadir, maka kalian dapat nilai 20. Kita andai-andaikan 20. Kemudian tugas-tugas kalian dapat bagus semua, dapat 25. Kemudian ketika ujian tengah semester kalian bagus nilainya 100, berarti dapat 25. Lalu ujian semester kalian bagus dapat 100, berarti dapat 30. Ini dijumlah menjadi 100. Kalau 100 berarti nilai kalian pada akhirnya nanti dapat A+. Jadi kalian yang menentukan nilai kalian, bukan saya. Kalau kalian rajin kuliah, hadir, kalian telah mengumpulkan nilai 20. Kalian bagus membaca buku yang saya suruh dan mempresentasikan dengan baik dalam video-video kalian, dapat nilai 25. Lalu ketika ujian semester nanti tengah semester UTS, kalian dapat nilai 100, berarti kalian telah mengumpulkan nilai 25. Lalu kalian nanti ujian akhir semester bagus, dapat nilai 100 lagi, maka dapat tambah 30, di total itu nanti menjadi 100, maka kalian dapat nilai A.
Nah, terserah sekarang kalian mau nilai apa. Mau nilai A, kerjakanlah itu dengan baik. Ketika kuliah hadir, belajar dengan baik, dapat nilai 100. Tapi ya saya nggak mau rajin datanglah aku 3 kali absen, 4 kali absen, berarti nanti kurang lah ini. Jadi 20 menjadi 18. Kan nanti dapat dia hadir ketika dia misalnya alasannya nanti Pak di sini mati lampu, jaringan lelet dan sebagainya, kan itu selalu mahasiswa sekarang. Akhirnya dapatlah dia kehadiran 15 karena sudah dipotong 5. Kemudian tugas-tugas asal ada, nggak mau dia baca, nggak mau dia membuat baik, ya dapatlah 20. Kemudian ujian, nggak pernah belajar kan, apa yang mau diisi, dapatlah dia 20. Ini masih bagus ini. Ujian akhir semester, apalagi ini, nggak mau dia mengerjakan, tidak bagus, dia dapatlah 20. Di total, dapatlah dia 75. 75 dapat apa? Ini dapat C. Nah, makanya yang membuat nilai itu bukan saya. Yang menilai kalian itu adalah kalian. Mau nilai A, lakukanlah yang tadi. Hadir terus, lalu belajar dengan baik, mempresentasikan laporan, baca pribadi dan kelompok, ujian tengah semester bagus, ujian akhir semester bagus, dapatlah nilai A. Nah, bukan saya yang memberi nilainya ya, kalian yang memberi nilainya. Jadi ini perbedaannya sekolah di SMA dengan sekolah di kuliah. Jadi kalau SMA itu guru yang memberikan nilai. Catat, katanya, catat. Hafal. Ujian, ya dari hafalan itu. Kalau kuliah nggak ada lagi hafalan-hafalan. Nanti kalian akan mengerjakan sesuatu yang sama sekali beda dengan apa yang kita apa. Ya karena kita anggap kalian sudah mengerti, memahami apa yang dipelajari. Jadi mahasiswa itu, dosen itu, saya itu pengampu mata kuliah ini hanya memberi pemantik. Pemantik artinya kalian yang akan belajar mandiri. Nah, jadi saya tidak menjelaskan detail. Sudah ada silabus, ya baca silabus, baca buku, baca, kembangkan sendiri. Nah, maka kalian berkembang. Itulah yang disebut dengan kuliah. Jadi sudah mandiri belajar. Gitu ya. Jadi tidak lagi banyak dosen itu mengajar. Dosen itu hanya mengampu, memberi empowering, memampukan kalian untuk mandiri belajar. Bagaimana nanti menjadi seorang guru agama Kristen yang handal, yang mempersiapkan diri bagus. Nah, mulailah dari sekarang. Nah, mata kuliah yang kita ampuh hari ini ialah Perjanjian Baru. Kalian harus menguasai Perjanjian Baru. Karena kalau sudah selesai semester 1 ini tentang pembimbing pengetahuan Perjanjian Baru, selesailah nanti. Kalian tidak akan mungkin belajar lagi pengetahuan Perjanjian Baru di semester 4, semester 5, semester 6. Enggak ada lagi. Hanya sekali belajar pembimbing pengetahuan Perjanjian Baru. Hanya sekali. Jadi kecuali kalian nilai E, gagal. Berarti nanti kalian akan mengulangi belajar di kesempatan lain. Nah itu. Jadi janganlah berharap nilai E ya. Tapi berharaplah nilai yang bagus. Nah ini soal tadi kriteria penilaian. Nah itu harus kalian camkan sejak awal perkuliahan kita. Nah, ada catatan tambahan yang perlu kita sepakati dalam penyusunan silabus hari ini. Dalam mengerjakan tugas-tugas nanti, baik itu tugas pribadi dan tugas kelompok, gunakanlah panduan penulisan ilmiah.
Nanti kita akan belajar ini, bagaimana kita membuat karya tulisan ilmiah yang dikeluarkan oleh STT Abdussalam Medan. Nanti akan saya kirimkan ini ke kalian supaya kalian bisa pelajari. Nah, jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti dalam kuliah, bisa menelepon saya, menjapri saya, atau mengirim ke email saya. Dulu memang bisa datang ke ruang dosen. Sekarang kan karena kuliah daring, ruang dosen itu sekarang di dunia maya. Kita bisa bertemu seperti ini. Nah, kemudian soal kehadiran. Dulu masih kita tolerir kalau di kuliah kuliah tatap muka di kampus 5 menit. Kalau ada mahasiswa terlambat 5 menit, saya masih kasih masuk. Tetapi di dunia maya sekarang, ini tidak mungkin. Karena terkadang dia tidak ingat dia kuliah. Maka saya beri nanti kesempatan 10 menit. Jadi kalau di ruang kuliah daring ini kalian belum masuk setelah 10 menit, maka kalian saya anggap adalah alfa. Alfa ya. Dan kalian harus ingat di kampus STT ini lebih dari 4 kali tidak hadir. Tidak hadir ini harus diingat, baik itu yang alfa, izin, sakit, sama. Alfa, izin, sakit, itu di total ini semua, di total. Kalau lebih dari 4 kali, misalnya dia absen menjadi 5 kali, lebih dari 4, dia absen 5 kali, maka dia gagal. Kalaupun nilai tugasnya 100, nilai UTS-nya 100, nilai UAS-nya 100, tetap dia gagal. Nilai E, karena tidak bisa masuk ke portal nilainya. Tidak bisa diisi. Nah itu, jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau lebih dari 4 kali, hati-hati. Nanti lihat, udah izin aku. Enggak, alfa, izin, sakit, sama saja. Lewat dari 5 kali, dia akan gagal. Nah, kemudian dalam kuliah daring ini, banyak orang ketika di awal dia buka kamera. Tapi setelah itu dia tutup kameranya. Tidak apa-apa. Tapi sesewaktu saya akan mencek apakah kalian on-site di depan gawaian kalian, laptop atau handphone kalian. Kalau tidak, nanti saya juga akan menganggap kalian tidak hadir. Gitu ya. Ini karena kita harus berhikmat dalam kuliah daring ini. Karena banyak anak-anak mahasiswa kuliah ketika di awal perkuliahan dia on cam, tapi setelah itu dia off cam, lalu dia tidur. Atau dia pergi kemana-mana, atau dia memasak, atau dia pergi menyapu dan sebagainya. Nah, hati-hati, nanti saya akan suruh kalian buka kamera, dan jika Anda tidak buka kamera dalam hitungan detik, maka juga saya anggap dia tidak hadir. Walaupun kalian masih di ruangan belajar, tapi dia tidak akan dianggap lagi belajar bersama saya. Itu ya. Jadi kita harus sepakati sejak awal perkuliahan kita supaya nanti enak dalam perkuliahan ini. Kalau sudah lebih dari 5 kali nanti kalian tidak masuk, jangan nanti menangis-menangis, panggil orang tuamu, tulangmu, kalimbubumu, ya, atau pendetamu, nggak berguna. Atau panggil ketua ST atau ketua yayasan, juga nggak berguna. Tetap dia gagal.
Tidak bisa. Tidak boleh seseorang mengintervensi dosen. Dia tak gagal. Jadi seriuslah. Di dunia era digital sekarang enak, kuliah dari ini enak karena tidak datang ke kampus. Tapi ada sisi buruknya juga, ya, karena kita tidak bisa melihat kalian secara total. Yang saya lihat kalian hanya ini ke atas kan. Lalu bagaimana kalian secara total keseluruhan saya tidak tahu. Memang itu kelemahannya. Keuntungannya ya bisalah kita belajar di mana dan kapanpun kan, sambil nyetir mobil pun bisa kuliah, sambil nyetir mobil pun bisa mengajar dan sebagainya, atau sedang memasak pun bisa belajar kan, hanya tinggal kameranya aja atau di off kan kameranya dan sebagainya. Itu sisi positifnya. Lalu kita bisa belajar kapan saja. Oke, sampai di sini. Ada kira-kira pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Apakah sudah jelas semua? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Misalkan Bapak ngasih tugas pribadi kan Pak hari ini. Kemudian kami harus mengumpulkan kepada Bapak hari Rabu minggu depan gitu kan Pak? Ya. Iya Pak, udah jelas Pak. Oke. Nanti silabus ini akan saya kirim ke kalian. Jadi kapan kalian mengerjakan tugasnya sudah ada time schedule-nya, semuanya sudah ada. Jadi tidak ada buru-buru, tidak ada buru-buru. Ya, punya waktu yang panjang. Nah, tapi kalau nanti kalian yang bermain-main, berleha-leha sudah dikasih waktu yang panjang, juga tidak dikerjakan, ya semua ada risiko. Dan itu ya ada risiko. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dan dulu memang kita masih permisif ya, permisif artinya begini. Di awal-awal pandemi ini dulu waktu kuliah online, Pak, saya kehabisan kuota, lowbat, mati listrik, apalagi hujan, apalagi tidak ada kuota, itu masih permisif. Kami masih oke lah, kita terima gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi. Karena di era digital, kalian sudah tahu hari ini kuliah misalnya, pertama siapkan baterai handphonemu, caslah malam-malam supaya tahan selama kita kuliah. Pastikan lihat kuotamu, bisa nggak kuliah dengan kuota sekian. Nah, pastikan ada sinyal. Kalau misalnya Pak di kampung kami tidak ada sinyal, oke, saya mengerti. Tapi untuk kuliah, pas kuliah cari sinyal, di mana ada sinyal. Ya, jangan berhenti di kampungmu itu. Ya di kampungmu itu nggak ada sinyal, ya carilah. Pergi mungkin ke kampung lain atau pergi ke hutan atau pergi ke gunung supaya dapat sinyal. Itu resiko. Kalau dulu masih kami permisif ya, kami masih oke lah baru-baru. Sekarang nggak bisa lagi. Atau kalian ngekos di luar di kota supaya dapat sinyal. Ini menjadi yang harus kalian lakukan. Karena ini kuliah. Nah, tidak bisa lagi alasan-alasan tadi. Karena itu tidak lagi masuk akal ya, tidak lagi masuk akal. Artinya sudah siap. Sama seperti ketika kalau ini kuliah on-site di kampus tatap muka, kan tentu kalian harus hadir kan. Kalian dari rumah kan sudah pakai baju yang bagus, datang ke kampus. Nah, sama dengan itu juga. Datang ke ruang ini, tapi tepat waktu, punya kuota, punya baterai yang cukup, lalu pakai pakaian yang bagus. Jangan nanti kuliah pakai kaos oblong. Enggak, nanti saya remove itu. Saya remove. Kalau dia pakai kaos oblong, dia saya remove. Karena ini perkuliahan resmi. Ini saya rekamin. Lihat nih di atas kalian, ada recording.
supaya ada bukti saya mengajar kalian. Lalu nanti kalian bisa ulang-ulangi lagi menonton YouTube ini, supaya kalian bisa lebih mendalami materi-materi yang saya ajar. Gitu ya. Jadi ini bukan perkuliahan ecek-ecek biasa, tapi ini perkuliahan resmi yang standar dari kampus kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup biar kita tutup ya, sudah jam 12 ini. Sebenarnya kita harus berakhir jam berapa nih? 12.40 ya. Tapi karena ini masih pembukaan, saya pikir tidak perlu lagi sampai 12.40 kan. Dan memang peraturan pemerintah sekarang dalam kuliah dari ini tidak boleh lama-lama. Ini apa tidak boleh lama-lama? Tergantung kuota kalian. Nanti kuota kalian habis cepat kan. Ya itu. Jadi ya kita, tapi tidak menjadi menghilangkan kualitas perkuliahan. Tetap harus intinya dapat. Lalu diharapkan kalian bisa belajar sendiri, mencari ilmu sendiri dengan buku-buku. Baru nanti kita diskusi. Jadi lebih banyak bertanya. Semakin banyak bertanya, maka kami semakin memberikan ilmu kami. Kalau tidak ada bertanya, nggak akan keluar ilmu kami. Gitu ya. Jadi semakin banyak, jangan anggap kalau saya banyak bertanya berarti saya orang bodoh. Kita memang orang bodoh semua. Saya pun masih belajar terus. Gak ada yang pintar. Sampai mati nanti baru pintar ya. Terus belajarlah belajar. Miliki buku-buku yang banyak. Ini misalnya saya banyak buku. Ini maksudnya saya tidak di bawah saya lagi. Nah itu, jadi harus banyak kita belajar supaya lebih ilmu kita makin berkembang. Karena ilmu itu tidak statis, tapi dia dinamis. Kita harus banyak mempersiapkan diri. Oke ya, kalau tidak ada biar kita tutup ya. Tetap jaga kesehatan, tetap doakan orang tua kita supaya mereka sehat, panjang umur, mampu memuliakan kita, terhindar dari COVID. Tapi kalaupun kena COVID jangan panik, karena COVID itu lemah. Kita sendiri yang harus kuat melawannya. Imun tubuh kita harus ada untuk melawannya. Saya sudah penyintas COVID. Saya sudah mengalami bagaimana COVID dan jangan takut. Oke ya. Baik, salam buat orang tua. Sebelum kita menutup, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami telah menyelesaikan perkuliahan hari ini, berbicara soal silabus mata kuliah, pembimbing, dan pengetahuan perjanjian baru. Berkati kami dalam memulai proses ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat memahami, mengerti apa itu perjanjian baru. Berkatilah orang tua kami, sehingga mereka sehat panjang umur. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka mampu membutuhkan kami dalam perkuliahan ini. Beri kami hikmat kepintaran-Mu, supaya kami dapat belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Horas menjua-jua, Yahobu. Salam sehat. Saya tutup ya.